Oke, di video kali ini kita akan belajar cara menginstal macOS Ventura, di mana kita akan menginstal di sistem yang biasa saya gunakan, yaitu dengan prosesor Core i5 9400F. Kemudian untuk VGA-nya saya pakai RX 570. Kemudian untuk mainboardnya saya pakai Z390UD. Jadi itu adalah sistem Hackintosh yang kita akan coba install macOS Ventura. Mungkin langsung aja. Pertama-tama kita akan membuat USB bootable-nya terlebih dahulu, tapi sebelum itu kita perlu mendownload macOS Ventura-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan bantuan script dari GitMax OS, yaitu kalian bisa buka di halaman github/core/new/gitmaxos. Jadi jika sudah masuk ke halaman ini, nanti kalian tinggal pilih kode, lalu kita pilih download zip. Oke, jika sudah, kita bisa ekstrak terlebih dahulu. Oke, lalu hasil ekstraknya ini dia. Ini kita open, lalu kita open yang gitmacos.command. Jika muncul seperti ini artinya gatekeeper-nya belum dimatikan, jadi kita perlu melakukan allow izinnya di sini. Jika udah open anyway aja, kemudian open, maka dia secara otomatis akan mendownload katalog yang diperlukan untuk bisa di-download. Kita tunggu sebentar, dia masih proses download. Oke, ini adalah daftar atau list produk macOS yang tersedia. Secara default, maka macOS ini akan mendownload katalog dari macOS yang sudah rilis. Di sini rilis terakhir adalah Big Sur 11.6.7. Tapi di sini kita belum menemukan macOS Ventura versi 13 dikarenakan ini merupakan versi full rilisnya. Jadi untuk bisa menemukan macOS Ventura-nya, kita perlu mengubah katalognya. Caranya kita tinggal ketik aja huruf C, kemudian enter, kemudian kita arahkan ke developer karena macOS 13 Ventura itu masih dalam tahap pengembangan atau tahap developer. Jadi untuk bisa mendapatkannya kita harus masuk ke folder developer. Kemudian kita pilih 4, kemudian kita pilih enter. Di sini dia akan mendownload katalog lagi. Kita tunggu sebentar. Oke, proses downloadnya sudah selesai, guys. Kemudian di sini bisa kita lihat ya, jika diarahkan nomor 1 dan diarahkan, kita lihat yang nomor 2, di sini sudah ada macOS 13 beta 13.0. Dan ini adalah nomor serialnya. Jadi kita akan download ini. Caranya mudah, tinggal kita pada option ini kita ketik nomor 2 karena nomor 2 adalah macOS 13 beta. Dan dia akan mulai mendownload hal-hal yang perlu di-download. Dan yang paling berat itu adalah install assist.pkg. Jadi di sini saya udah mendownload install assist.pkg, dan jika kalian sudah menginstal assist.pkg, kemudian kalian arahkan ke dimana tempat kalian menginstal macOS ini atau Hackintosh ini, maka akan muncul installer seperti ini, install macOS 13 beta. Jika installernya sudah muncul di launchpad seperti ini, artinya kita sudah siap untuk melakukan pembuatan USB installer seperti itu. Jadi ini saya close aja karena saya sudah melakukannya. Kemudian saya delete aja agar lebih bersih. Oke, selanjutnya kita akan siapkan flashdisknya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan flashdisk merek SanDisk 16 GB. Oke, dia udah terbaca ya. Kita akan format terlebih dahulu flashdisknya biar lebih bersih. Dengan disk utility, kita masuk ke disk utility. Kemudian kita pilih seperti biasa show all device. Kita abaikan yang lainnya terlebih dahulu. Kemudian kita fokus ke USB SanDisk 3.2. Kemudian kita pilih erase icon ini. Kemudian kita namakan USB aja.
Untuk formatnya saya biasa menggunakan macOS Extend Journalet, dan untuk skemanya ini jangan sampai lupa kita pakai GUID Partition Map. Jika sudah, kita pilih Erase untuk menghapus atau memformat isi dari USB flash disknya. Oke, sekarang tinggal kita tunggu hingga proses formatnya berjalan hingga lancar dan selesai. Oke, sepertinya proses formatnya sudah selesai. Kita pilih Done. Kemudian kita pilih Close aja. Di sini USB-nya sudah siap ya guys. Kita tinggal ketikkan terminal. Kita masuk ke terminal karena kita akan menggunakan metode create install media untuk melakukan restore dari image yang ada di sini, installer ini ke dalam USB-nya. Seperti itu. Di sini sudah saya siapkan script, jadi tinggal copy aja. Nanti tinggal dipaste. Nanti akan saya sertakan di deskripsi untuk script ini, jadi kalian akan lebih mudah untuk melakukannya. Jika sudah, pastikan terlebih dahulu install macOS 13 betanya sudah ada ya guys. Kemudian USB-nya bernama USB flash disknya bernama USB. Jadi di sini kita ubah dulu. Yang perlu kita ubah ini untuk volumenya namanya USB, bukan Ventura. Oke, jika sudah kita enter aja, kemudian masukkan password, maka disknya akan dihapus kembali dan pembuatan bootable macOS Venturanya akan dimulai. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal menunggu aja hingga proses pembuatan USB installernya itu selesai. Di sini tidak akan saya skip ya guys. Jadi jika kalian ingin langsung menuju ke part selanjutnya, kalian bisa cepetin aja lebih dahulu kayak gitu.
Oke guys, untuk pembuatan create install medianya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mounting partition EFI-nya agar kita bisa menambahkan OpenCore bootloader yang nantinya akan digunakan untuk menginstal di Hackintosh atau komputer non-Apple. Oke, ini kita close saja. Selanjutnya kita mounting dulu untuk partition AV-nya. Saya menggunakan OpenCore configurator biar lebih mudah. Lalu dari sini kita mounting yang SanDisk 3.2 Gen 1 karena ini adalah partition AV yang nantinya akan kita gunakan untuk menginstal. Oke, kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Lalu kita buka. Nah, di sini partition EFI-nya masih kosong. Kemudian akan saya isi dengan partition EFI yang sudah saya siapkan. Ini adalah partition EF. Ini adalah folder EFI yang berisi OpenCore yang sudah dikonfigurasikan oleh oleh pengguna Hackintosh dari forum Olarilla. Jadi saya mendapatkan folder EFI-nya ini dari forum Olarilla. Jika kalian berminat dengan folder EFI-nya ini, maka saya akan sertakan link di deskripsi video ini. Namun saya tidak mentah-mentah langsung menggunakan yang saya download dari Olarilla, tetapi ada beberapa hal yang perlu saya adjust terlebih dahulu, terutama pada bagian USB port mappingnya, karena jika tidak di setting USB port mappingnya, saya tidak akan bisa menginstal dan installationnya itu akan stuck pada I/O USB. Kemudian terjadilah kernel panic seperti itu. Jadi ini sudah saya modifikasi. Namun jika kalian juga menginginkan folder EFI yang sudah saya modifikasi ini, nanti juga saya akan sertakan linknya di deskripsi video ini. Oke, mungkin kita udah siap ya, karena USB flash disknya udah siap untuk digunakan, partition EFI-nya juga sudah siap digunakan. Mungkin kita langsung aja untuk menginstalnya. Ini saya restart terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan masuk ke settingan BIOS terlebih dahulu. Seperti biasa, kita akan melakukan setting BIOS agar bisa digunakan di komputer non-Apple. Oke, kita load default terlebih dahulu, load optimization default. Yes. Ini udah jadi settingan awal dari BIOS-nya ya guys. Kemudian kita matikan beberapa settingan, misalnya CFG lock ini disable aja. Security option system, full screen logo nggak apa-apa. Untuk boot optionnya kita pilih yang UEFI USB 1. Fastboot disable, mouse speed 1 kali, kemudian Windows 8/10 feature saya ganti other OS. Kemudian untuk CSM supportnya saya disable. Jika udah, kita cek secure bootnya disable ya guys. Oke, kita pindah ke sistem informasi. Nah, ini merupakan sistem informasi atau detail spek yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan mainboard Z390UD dari Gigabyte. Kemudian untuk BIOS versionnya saya menggunakan BIOS F10K. Kemudian untuk tipe CPU-nya saya menggunakan Core i5 9400F. Lalu untuk memorinya saya menggunakan dual channel dengan total 8 GB. Kemudian kita pindah ke setting, platform power management kita disable. Kemudian I/O ports di sini ada above 4G decoding, ini kita enable aja. Kemudian ada super I/O configuration, di sini serial portnya saya disable. Kemudian untuk USB configuration, di sini ada XHCI handoff-nya saya enable. Kemudian network stack-nya disable aja nggak apa-apa, NVMe-nya biarkan begitu aja, SATA dan RST-nya. Di sini ada metode selection-nya, kita harus menggunakan ACI agar bisa booting ke partition dari EFI-nya.
Oke, kemudian kita lihat di TWker. TWker ini merupakan settingan yang biasa digunakan untuk overclock sebenarnya. Jadi tak mungkin itu aja yang perlu kita setting ya guys. Yang lainnya dibiarkan aja. Jika udah, kita save terlebih dahulu. Kita save dan exit. Ini kita bisa review terlebih dahulu. Ini merupakan perubahan-perubahan yang kita barusan ubah. Jika sudah, kita save aja, yes. Oke, karena tadi sudah saya arahkan untuk boot partitionnya itu ada di USB flash disk, maka secara otomatis dia akan masuk ke menu Open Core yang ada dalam USB flash disk tersebut. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih install macOS 13 beta. Oke, kita sudah masuk ke sistem recovery-nya. Selanjutnya kita seperti biasa, kita pilih disk utility-nya terlebih dahulu. Kemudian ini kita view show all device. Kemudian yang kita akan install adalah Adata SU650, ini adalah medianya. Yang lainnya akan saya close terlebih dahulu biar tidak membingungkan. Lalu di sini ada Ventura SSD. Kontainer disk 4 ya. Oke, ini aja yang akan saya erase. Ini saya hapus, kita ganti menjadi macOS S10 Journalet. Kemudian namanya tetap sama, Ventura SSD, kemudian saya pilih erase. Jadi fungsinya menghapus ini adalah karena sebelumnya saya sudah install macOS juga di partition Ventura SSD ini, jadi akan saya hapus, kita akan ulangi dari awal. Oke, kita hapus terlebih dahulu partitionnya. Dia sedang proses untuk formatting. Oke, prosesnya berjalan dengan lancar. Kemudian kita pilih done. Lalu kita pilih close aja. Lalu dilanjutkan dengan install macOS 13 beta. Kita pilih continue. Oke, mungkin agak sedikit menunggu ya guys, tergantung dari sistemnya juga. Oke, di sini kita udah masuk ke welcome screen-nya. Untuk proses instalasinya, kita pilih continue aja. Oke, kita kemudian disuguhkan dengan user agreement. Kita pilih agree aja. Lalu agree juga. Dan untuk partition yang akan diinstal, jangan lupa kita di Ventura SSD. Kemudian kita pilih continue. Nah, proses instalasinya sekarang sudah dimulai. Dan ini seperti biasa tidak akan saya skip videonya agar kita bisa mengetahui jika ada error-error seperti itu. Nanti bisa kita selesaikan bareng-bareng sampai proses instalasinya selesai. Jadi ini tidak akan saya skip. Jika kalian bosan untuk menunggunya, kalian bisa skip langsung ke bagian selanjutnya.
Oke guys, untuk keyboardnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan setting pada halaman tampilan awal setelah proses instalasi. Oke, langsung aja. Di sini diminta untuk memilih negara dan region. Di sini saya pilih Indonesia. Kemudian pilih continue. Lalu written and spoken language, ini English Indonesia dan Indonesia ya. Untuk input source-nya kita pakai ABC dan dictation-nya pakai English. Kemudian pilih continue. Lalu di sini ada accessibility. Di sini saya jarang untuk menggunakan accessibility, jadi saya pilih not no. Kemudian untuk data privasi kita pilih continue aja. Lalu migration assistant-nya kita pilih not no. Lalu dia diminta untuk sign in with your Apple ID, kita pilih setup letter aja, kita skip. Lalu akan dimunculkan halaman terms and condition, kita pilih agree aja. Lalu pilih agree. Lalu di sini dia minta untuk nama dari akun kita. Saya tuliskan aja Ventura. Saya berikan password. Dan ada hitsnya juga, jika saya lupa password maka akan diingatkan sebagai tulisan macOS ini. Jika sudah, kalian juga bisa mengganti emoji atau gambar dari profil picture-nya ini. Di sini saya pakai defaultnya aja yang bunga, udah nggak apa-apa. Kemudian kita pilih continue, maka akun akan dibuat. Kita perlu menunggu sebentar agar pembuatannya selesai terlebih dahulu. Oke, kemudian kita dihadapkan dengan enable location service. Karena di sini saya tidak ingin lokasi saya diketahui, saya pilih continue aja, saya pilih uncheck, kemudian pilih don't use. Kemudian untuk region saya pilih Indonesia, lalu saya pilih Yogyakarta, kemudian pilih continue. Lalu ini ada analytic, kita pilih continue aja. Kemudian screen time, karena saya tidak menggunakan screen time juga, saya pilih setup later aja. Dan untuk Siri-nya, karena saya tidak menggunakan Siri juga, saya uncheck, kemudian saya pilih continue. Oke, selanjutnya bagaimana kita akan melihat atau tampilan look-nya. Di sini karena saya lebih suka warna yang putih, saya akan pilih light. Kemudian saya pilih continue. Oke, selanjutnya kita dihadapkan dengan keyboard setup access. Kita pilih continue aja, kita tekan sebelah tombol shift yaitu huruf Z, kemudian sebelah tombol shift yang sebelah kanan tombol slash, kemudian pilih done. Oke, sampai di sini sebenarnya proses instalasinya sudah selesai. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah jika kalian ingin melakukan booting dari partisi EFI yang ada di SSD yang kalian install macOS Ventura ini, kalian tinggal mounting aja partition AV-nya. Kalian bisa menggunakan Open Core Configurator atau pakai ESP mounting. Setelah itu kalian copy folder EFI dari flash disk ke folder EFI yang ada di partition SSD yang kalian install macOS Monterey ini. macOS Ventura maksud saya. Oke, mungkin untuk video kali ini segitu dulu. Kita cuma sampai proses instalasi. Nanti kita akan lihat dulu apakah ada bug-bug apa saja yang bisa kita selesaikan atau kita patch nantinya. Jika kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Atau jangan lupa juga untuk melakukan komen, like, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru dari channel ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.